Demokrasi kita sudah dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan kekuasaan. Aliansi Masyarakat menggugat aksi demo maksulkan Jokowi. Pati. Aliansi Masyarakat menggugat Kabupaten Pati menyuarakan aspirasinya tentang kekecewaan pada pemerintah. Pemilu yang dinilai banyak kecurangan menggerakkannya untuk melakukan beberapa tuntutan. 3 tuntutan yang disebut Tritura digaungkan orator di depan gedung DPRD Kabupaten Pati. Aksi kekecewakan penyelenggaraan pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 terus menggema ke penjuru Nusantara, tak terkecuali di Kabupaten. Ini muncul benar dari rakyat dan untuk rakyat. Saudara-saudaraku semua, saudara-saudaraku semua, hari ini kita berkumpul untuk menyuarakan ketidakadilan di dalam demokrasi, ketidakadilan di dalam proses pemilu kemarin. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan. Maret 2024, maklumat Aliansi Rakyat menggugat Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Sehubungan dengan terlaksananya pemilu tanggal 14 Februari 2024, kami segenap elemen rakyat yang peduli akan kondisi masa depan bangsa akan menyampaikan beberapa hal untuk kembalinya tegaknya demokrasi yang ada. Karena kita sadar, kita tahu bahwa demokrasi kita sudah terkoyak-koyakkan. Demokrasi kita sudah dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan kekuasaan. Saudara-saudara, mari kita buka mata hati kita. Kita pakai akal yang sehat, pola pikir yang waras. Jangan hanya untuk kepentingan sesaat kita mau dipropaganda untuk suatu kekuasaan yang tidak jelas, kekuasaan yang dimana membuat ricuh bangsa dan meneteskan air mata di bumi pertiwi ini. Saudara-saudara, menyikapi pelaksanaan tersebut, maka ini kami menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Aliansi Rakyat menggugat 1 Maret 2024. 1. Kami Aliansi Rakyat menggugat Kabupaten Pati kecewa dengan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang tidak mampu menyelenggarakan pemilu 2024 yang netral dan jujur dan adil. 2. Kami Aliansi Rakyat menggugat kecewa dengan presiden yang tidak mampu mengemban amanah reformasi. 3. Kami kecewa dengan presiden yang tidak mampu menegakkan demokrasi, malah cenderung akan memasung dan mematikan demokrasi bangsa kita. 4. Kami kecewa dengan Presiden Jokowi yang telah mengabaikan. Tolong dibantu untuk yang memiliki mobil T1018 LZ warna hitam agar dipindahkan karena mobil yang untuk orasi ini akan dimajukan ke depan agak ke utara biar enak aksinya biar enak. Makasih. Kami kecewa dengan Presiden Jokowi yang telah mengabaikan moral dan etika dalam mewujudkan politiknya. 5. Kami kecewa dengan Presiden Jokowi yang tidak mampu membawa bangsa ini yang sesuai diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Kecewa dengan KPU, Bawaslu yang tidak dapat melaksanakan fungsinya, malah cenderung menjadi bagian yang terlibat dalam proses
kecurangan pemilu 2024. Semuanya sudah terbuka lebar, publik sudah tahu. Masyarakat kita bukan masyarakat yang bodoh, yang mudah diiming-imingi, yang mudah ditipu daya. Tujuh, kami kecewa dengan tokoh-tokoh bangsa yang mendampingi Presiden Jokowi, yang membiarkan Presiden Jokowi melangkah semakin jauh dengan kita proklamasi kemerdekaan bangsa. Saudara-saudaraku semua, mari kita rapatkan barisan. Mari kita sama-sama menyatukan suara, menyatukan berdasarkan hal tersebut bagaimana yang kita uraikan dalam maklumat Aliansi Rakyat Menggugat 2024. Dengan ini, isi maklumat sebagai berikut. 1. Menolak pemilu curang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tangkap dan adili semua pihak yang terlibat dalam kejahatan pemilu 2024. Pecat semua komisioner KPU dan Bawaslu yang terbukti lalai dan gagal melaksanakan amanah konstitusi. 4. Mendukung penuh gerakan mahasiswa, gerakan akademisi, dan aksi bersama dalam penegakan demokrasi untuk merebut masa depan bangsa yang dirusak oleh pasukan gabungan terdiri dari unsur polisi, TNI, dan Kop polisi militer. Untuk hal itu kami ucapkan terima kasih. Namun hal itu tidak boleh terjadi. Ini lebih parah daripada Orde Baru. Kami adalah anak reformasi, kami pelaku reformasi. Tidak pernah kami selama pemilu dibegitukan oleh aparat penegak hukum. Untuk hal itu jadi wajar kalau hari ini teman-teman yang merasa pada tanggal 14 Februari kemarin merasa terintimidasi, ini kami memberi jawaban. Di samping itu juga kami ingin memberi jawaban kepada Bapak Yusril Isra Mahendra, bahwa di sebuah podcast dia bilang bahwa hak angket dan hak pemakzulan presiden itu adalah milik elit. Hari ini kami menyatakan bahwa bukan milik elit, tapi di daerah, di Pati, dan di beberapa daerah lain, di Solo, Magetan, Madiun, Salatiga, hari ini dan beberapa daerah lain juga bergerak secara partisipasif dan tidak ada yang menggerakkan. Kami bukan pelaku makar, kami bukan pelaku terorisme, kami tidak menentang negara. Yang jelas kami ingin menegakkan demokrasi, tidak terintimidasi. Sekian, terima kasih. Oke, saya sambung. Terima kasih Pak Iber. Tadi ada Pak Sekjen. Merdeka! Masih semangat! Merdeka! Saudara-saudara sekalian, Bapak seluruh semuanya anggota Dewan, aksi masyarakat pada hari ini 1 Maret melakukan orasi menyampaikan sebuah aspirasi kepada anggota Dewan Kabupaten Pati. Dalam hal ini mendukung adanya hak angket, betul, menolak dinasti politik, betul, turunkan harga beras, betul, turunkan harga semua sembako, betul. Hari ini masyarakat rakyat Roncile, rakyat Indonesia resah adanya sembako mahal, betul, resah adanya Presiden Jokowi yang tidak bermoral, betul, yang tidak beretika, betul. Dia melakukan konspirasi kejahatan politik demokrasi, betul. Maka dari itu rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kabupaten Pati, mendukung adanya hak angket, betul. Presiden harus turun, betul. Presiden harus dilengsarkan, betul. Maka dari itu
adanya kebobrokan demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah gara-gara presiden, betul. Dia melakukan konspirasi sampai ke tingkat arus bawah, betul. Secara struktural, secara masif, betul. Maka dari itu, inilah tatanan demokrasi hancur yang ada di Indonesia. Itu adalah olah Presiden Jokowi, betul. Maka dari itu, hari ini 1 Maret, rakyat Kabupaten Pati secara nasional harus didengarkan bahwa angket harus dilakukan, betul. Adanya pemilu curang, untuk itu semua komisioner KPU baik dari pusat sampai ke bawah harus dibubarkan, betul. Artinya harus dicopot. Karena apa? Mereka melakukan konspirasi kejahatan demokrasi secara politik, betul. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat, teman-temanku seperjuangan. Mohon yang ada di teduhan pohon, teman-teman yang ikut aksi merapat ke depan. Kita tunjukkan panasnya matahari membuat semangat kita untuk menyuarakan kebenaran. Panasnya matahari adalah bukti perjuangan kita. Saksi bahwa tanggal 1 Maret 2024 Kabupaten Pati tidak diam, Kabupaten Pati tidak tidur. Ini muncul dari hati nurani kami. Wahai para penguasa, sampean di sini dibayar oleh rakyat, seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan-kepentingan yang malah merugikan rakyat. Kepada yang terhormat Bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, saya mohon ke depan temui kami, dukung kami maklumat dari Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Pati. Tolong terus. Kita sebagai aliansi yang notabene banyak yang tidak berpendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tetapi kita tahu aturan bahwa kedatangan kita ini jelas diatur dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peran Serta Masyarakat, Undang-Undang 28 pasal ayat 3 yang menerangkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian hak angket, interpelasi, dan penyampaian pendapat oleh anggota dewan kepada penguasa, kepada presiden, itu diatur di dalam pasal 20A ayat 2, yang artinya bahwa kita ini adalah manusia kerdil tetapi punya pemikiran besar, betul? Kita patuh undang-undang. Kita patuh undang-undang. Kehadiran di sini, Bapak bisa membaca, di sini ada mereka yang memprihatinkan atas kejadian harga sembako yang sangat tinggi. Ada yang meminta dimakzulkan Jokowi, adili oknum penjahat pemilu, cukup rumah sakit. Aliansi Rakyat Menggugat. Alhamdulillah, pertama sekali saya atas nama pribadi maupun atas nama seluruh anggota dewan berterima kasih atas aksi yang panjenengan gelar pada pagi hari ini dengan damai, tertib, dan aman. Gitu ya, tertib ya. Berhubung beberapa teman-teman anggota dewan banyak melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya ada yang di KPU, kemudian ada agenda rapat Batmus juga. Jadi oleh Bapak Ketua DPRD ditugaskan kepada saya selaku Ketua Komisi A untuk menerima panjenengan sedoyo. Secara prinsip kami mendukung dan siap menandatangani pernyataan yang panjenengan buat untuk kemudian nanti diteruskan ke DPR RI. Karena ini hari Jumat
monggo nanti setelah ini kita melaksanakan kewajiban kita. Ini sudah jam 10 lebih, tidak arif, tidak bijak kalau kita berlama-lama di jalan, karena kita juga menghormati seluruh umat muslim untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Saya kira itu. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama Ketua Komisi A dan saat ini disebut sebagai Ketua PKB, siap mendukung hak angket yang panjenengan gaungkan pada pagi hari ini. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Bambang yang mewakili dari jajaran Ketua Komisi A fraksi DPRD Kabupaten Pati dan mewakili dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang lain di mana pada tidur saya nggak ngerti. Ya, untuk ini kita melihat, kita buktikan saya di depan publik Pak Bambang menandatangani atas nama Ketua DPRD dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa mendukung hak angket dan Tritura Aliansi Rakyat menggugat Kabupaten Pati Merdeka. Ya, ini bukti bahwa perwakilan rakyat Kabupaten Pati telah menandatangani di atas kertas untuk meneruskan